Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami akan membahas data koperasi dan UMKM terdampak COVID-19 dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alif Muhammad Sodikin dan dua rekan saya yang bernama Erlinda Ervinasari dan Septin Korea Prasanti. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Halo teman-teman semua, ada yang sudah mengetahui apa itu koperasi dan UMKM? Jadi, menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan UMKM memiliki pengertian merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU nomor 20 tahun 2008. Selanjutnya, mari kita bahas dampak pandemi COVID-19 terhadap koperasi dan UMKM. Yang pertama, koperasi dan UMKM yang terdampak corona per 29 Maret 2020. Kementerian Koperasi dan UKM merilis kembali jumlah pengaduan dari koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM yang terdampak virus corona. Terdapat 1.332 koperasi dan UMKM yang terdampak virus ini selama periode 17 hingga 29 Maret 2020. Rata-rata koperasi dan UMKM tersebut melaporkan bahwa dampak virus corona ini menyebabkan menurunnya tingkat penjualan mereka. Terdapat 917 koperasi dan UMKM atau setara dengan 69% yang menyatakan turun penjualannya. Keluhan lainnya yang dilaporkan adalah sulitnya bahan baku. Sejumlah 67 koperasi dan UMKM atau setara dengan 5% yang mengalami kendala ini. Terkait distribusi baik penyaluran bahan baku, penjualan, dan lainnya yang menyebabkan terhambatnya aktivitas distribusi KUMKM. Sebanyak 119 koperasi dan UMKM atau setara dengan 9% yang mengeluhkan terkait dengan hal ini. Dari sisi permodalan juga ada yang terganggu akibat virus corona ini, yakni sejumlah 179 koperasi dan UMKM atau setara dengan 13% menyatakan bahwa mereka sulit mendapatkan permodalan usaha. Terakhir, mengenai aktivitas produksi terhambat, sejumlah 50 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4% menyatakan produksinya menurun bahkan terpaksa tidak melanjutkan produksinya. Yang kedua, UMKM yang terdampak corona per 16 April 2020. Kementerian Koperasi dan UKM menemukan ada sekitar 37.000 laporan mengenai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak wabah COVID-19 per 16 April 2020. Tetapi data yang diperoleh tersebut belum semuanya telah diolah oleh pemerintah. Berdasarkan data tersebut, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dinilai sangat sulit. Sebanyak 87,4% pelaku usaha yang terdampak berada pada level mikro. Secara umum, sebanyak 56% pelaku UMKM mengalami permasalahan penjualan menurun, 22% permodalan, 15% terhambatnya distribusi, dan 4% kelangkaan bahan baku. Terdapat beberapa UMKM yang usahanya berhenti atau bangkrut, akan tetapi ada juga yang tetap bertahan dengan cara beralih berorientasi usaha dan memanfaatkan situasi pandemi dengan memproduksi alat pelindung diri atau APD seperti masker, baju hazmat, hingga cairan antiseptik. Nah
Teman-teman, masalah yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM dari hasil pengaduan call center tanggal 17 Maret sampai 12 April 2020. Masalah terbesar yaitu penjualan atau permintaan menurun sebanyak 57%, disusul dengan permodalan sebanyak 22%, kemudian masalah distribusi atau operasional terhambat sebanyak 14%, kesulitan bahan baku sebanyak 4%, dan terakhir adalah produksi terhambat sebanyak 3%. Nah, kebijakan pemerintah apa saja sih yang dilakukan untuk melindungi koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, pemerintah menyiapkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor UMKM dengan harapan mereka dapat bertahan, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan. Skema pertama, pelaku UKM dalam kategori miskin dan rentan terdampak COVID-19 diupayakan jadi penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pekerja. Skema kedua, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM beromset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Terhadap mereka, pemerintah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% selama periode 6 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan September 2020. Skema ketiga, relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, permodalan nasional madani membina keluarga sejahtera, lembaga pengelola dana bergulir, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Skema keempat, perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UKM yang terdampak COVID-19. Dan yang terakhir, skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi. Selanjutnya, yang kedua, Kemenkop dan UKM memfokuskan DAK 200 miliar rupiah untuk pelatihan dan pendampingan KUMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan tahun ini dana alokasi khusus DAK fisik dan non-fisik sebesar 200 miliar rupiah akan banyak digunakan untuk pelatihan-pelatihan dan pendampingan koperasi dan UMKM. Tujuannya untuk mengefektifkan pencegahan penularan COVID-19, maka diharapkan penggunaan anggaran untuk pelatihan secara online. Merebaknya COVID-19 berdampak ke UMKM, terutama bagi usaha mikro kecil. Oleh karena itu, ada 3 langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama yaitu UKM mendapat relaksasi pinjaman di mana ada penundaan cicilan selama 6 bulan, pengurangan bunga, dan juga pajak. Yang kedua, sektor mikro dan ultramikro yang betul-betul terpukul selain dapat relaksasi juga perlu tambahan biaya baru. Nah, ini diefektifkan 2 saluran pembiayaan. Pertama, melalui BLU di bawah Menteri Keuangan, lewat PNM, Bonaventura, Pegadaian, dan juga APBD KUMKM. Yang ketiga, program ultramikro yang sudah betul-betul tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme ekonomi akan diikutsertakan dalam program bantuan tunai. Jadi ada perluasan dengan penambahan orang miskin baru dari sektor ultramikro ini. Yang ketiga yaitu Kemenkop dan UKM merilis e-form pendataan KUMKM terdampak COVID-19. Kementerian Koperasi dan UKM merilis e-form untuk kepentingan pendataan pelaku koperasi dan UKM yang terdampak pandemi COVID-19. Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari program melalui hotline pengaduan KUMKM
terdampak yang dibuka sejak 17 Maret 2020 sebagai respon cepat Kemenkop dan UKM untuk menerima laporan sebagai dasar untuk menyiapkan strategi yang tepat. Dalam upaya ini, Kemenkop dan UKM merilis e-form kuesioner untuk dilengkapi oleh para pelaku UMKM yang terdampak. Data yang diperoleh dan telah dilengkapi NIK pelaku UMKM akan dikompilasi dalam sistem terpadu sehingga para pelaku tidak perlu melakukan pengisian data ulang di masa mendatang. E-form pendaftaran koperasi dan UKM terdampak COVID-19 ini mulai didistribusikan melalui organisasi perangkat daerah yang membawahi koperasi dan UKM, serta seluruh institusi yang memiliki jejaring dan stakeholder para pelaku UMKM mulai Senin 13 April 2020 melalui sebuah tautan dan dalam payung program Siap Bersama UMKM. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 dan tetap stay at home.